Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Lan Canero ya. Di channel yang selalu membahas tentang seni budaya, tradisi, kehidupan sehari-hari serta wisata ya teman-teman. Dan di channel ini Lan Canero juga membahas tentang filosofi dan sedikit sejarah Nusantara teman-teman. Teman-teman, apakah benar di tanggal 1 Suro kemarin itu energi spiritual mengalami peningkatan dan portal-portal gaib itu pada terbuka, sehingga para makhluk-makhluk gaib apapun kita sebutnya pada keluar dan bisa berinteraksi dengan manusia? Bahkan konon katanya manusia-manusia dengan weton tertentu bisa disebut sebagai weton tulang wangi ya, dihimbau agar waspada selama malam tanggal 1 Suro, karena di hari tersebut badan bisa sakit karena katanya itu ada makhluk gaib yang sedang mengincar. Sebenarnya banyak sekali mitos-mitos yang terjadi yang berkeliaran di masyarakat Jawa seputar tanggal 1 Suro teman-teman. Malam 1 Suro hingga bulan Suro sendiri bahkan disebut bahkan sampai sekarang dianggap sebagai bulan yang keramat. Dan kalau misalkan ada kejadian apes atau tragedi apapun, itu kerap dikait-kaitkan dengan kesakralan bulan Suro teman-teman. Seperti contohnya tabrakan kereta api dengan truk kontainer di Semarang kemarin teman-teman, yang langsung menimbulkan kebakaran dan ledakan. Konon katanya masyarakat itu kobaran apinya membentuk visual mirip setan, sehingga akhirnya kejadian tersebut dikaitkan dengan kesakralan dan keangkeran Suro. Selain itu juga banyak mitos-mitos lain yang beredar seputar kesakralan dan keangkeran bulan Suro. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bulan Suro itu adalah bulan di mana portal gaib terbuka. Yang kedua, energi spiritual mengalami peningkatan selama bulan Suro. Dan yang ketiga, itu dilarang mengadakan hajatan selama bulan Suro. Selanjutnya itu dilarang berisik dan berpergian di bulan Suro. Yang kelima, dianjurkan melakukan tapa berata atau ritual-ritual lainnya di tanggal 1 Suro teman-teman. Nah, katanya jika mitos-mitos tersebut dilanggar, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada diri kita. Apakah benar demikian? Nah, teman-teman, kita bahas dulu mitos yang nomor 3 sampai nomor 5. Sebenarnya bulan Suro itu dikeramatkan sejak pemerintahan Sultan Agung di era Kerajaan Mataram Islam di abad 17 Masehi, teman-teman. Bulan Suro atau Muharram ini sengaja dikeramatkan oleh pihak keraton karena saat itu raja dianggap sebagai manusia yang dengan tingkat spiritual yang sangat tinggi. Raja juga dikatakan sebagai manusia yang sudah tercerahkan atau sudah manunggal dengan Tuhan, sehingga apapun kata-kata atau perintah petunjuk dan tindakan raja itu dianggap merupakan sebuah sabdo ya teman. Apalagi dulu Sultan Agung juga merupakan pejalan sufi, di mana sufi adalah jalan spiritual dalam agama Islam itu sendiri. Seorang raja di Jawa haruslah orang yang sudah mencapai tahap makrifat, sehingga raja Jawa itu sangat disucikan dan kedudukannya setara dengan wali atau orang-orang yang suci lainnya. Teman-teman, kebetulan di bulan Suro atau Muharram banyak kejadian-kejadian penting dalam sejarah Islam. Dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad berdasarkan bersandarnya kapal Nabi Nuh setelah banjir, selamatnya Nabi Musa dari Bani Israel, hingga diangkatnya Nabi Isa ke surga. Semua dipercaya itu terjadi pada bulan Muharram. Nah, sedangkan Nabi sendiri adalah orang-orang yang tercerahkan juga, sama seperti raja-raja di tanah Jawa.
Karena itu pihak Keraton Bulan Suro lantas dikeramatkan. Hanya orang-orang suci yang tercerahkan saja atau para raja yang boleh mengadakan hajatan. Sedangkan para rakyat yang kesadaran cenderung di bawah raja itu dilarang untuk mengadakan hajatan atau bepergian. Bahkan membuat kebisikan pun. Di sisi lain, para rakyat dihimbau agar melakukan ritual-ritual tapa berata atau ibadah sunnah ataupun ritual-ritual Islam lainnya yang bertujuan untuk mendekatkan diri dengan Tuhannya. Dan di bulan ini masyarakat dilarang membuat kebisingan karena mereka dihimbau untuk lebih mengheningkan diri, melakukan meditasi, semedi, tapa ataupun ibadah lainnya, sehingga kesadaran mereka bisa naik dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Untuk menguatkan kesan keramat ini, teman-teman, dibuatlah pantangan-pantangan tertentu yang konon katanya kalau dilanggar kita bisa berbahaya. Ini akhirnya menjadi sebuah sugesti yang tertanam di pikiran bawah sadar ya teman. Selama bertahun-tahun, bahkan saking kuatnya sugesti tersebut tertanam di dalam otak, kalau seseorang melanggar pantangan itu dia bisa dapat kecelakaan. Sebab sugesti yang tertanam di dalam otak itu adalah hukum tarik-menarik. Kita akan cenderung menarik apapun yang kita yakini dan kita percayai dalam pemikiran bawah sadar kita. Jika kita percaya kepada sugesti bahwa bulan Suro adalah sakral dan menyebabkan kesialan kalau kita langgar pantangannya, teman-teman, maka itu akan kenapa sakral bulan Suro kejadian apesnya hanya terjadi di Indonesia saja, sedangkan di luar Indonesia, karena memang sugesti tertanam dalam peradaban kita saja, teman-teman, dan menjadi hukum tarik-menarik bagi kalangan kita sendiri. Demikian juga dengan mitos-mitos spiritual lainnya, teman-teman, cenderung naik di bulan Suro. Bahkan katanya sampai portal-portal gaib itu terbuka. Energi spiritual memang bisa mengalami peningkatan, bisa juga mengalami gejolak, bahkan bisa juga dibuat pertarungan yang konon katanya menjadi ritual wajib para praktisi supranatural. Karena memang malam 1 Suro ini bertepatan dengan bulan mati atau bulan baru ya teman-teman. Manusia terdiri dari 70% air dan sangat terpengaruh oleh bulan. Air sendiri adalah energi. Manusia dan bulan saling berkoneksi, teman-teman. Bagi orang dengan kesadaran spiritual tertentu, ia bisa merasakan beberapa gejolak batin yang signifikan. Entah mereka semakin bahagia, semakin sehat, atau ada juga yang justru semakin lelah dan kesakitan. Teman-teman, dan semakin sehat itu adalah orang-orang yang memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi, teman-teman. Kalau dalam skala kesadaran Hawking, mereka adalah orang-orang yang berada di level power. Sedangkan mereka yang cenderung kesakitan dan kelelahan adalah mereka yang dalam batinnya masih ada ketakutan, kekhawatiran, dan kepercayaan kuat terhadap mitos-mitos supranatural. Energi mereka kalau menurut skala kesadaran Hawking ini adalah cenderung drop atau ke level 4. Dan ini biasanya diderita oleh orang-orang yang percaya bahwa mereka adalah tulang wangi. Apa itu tulang wangi? Kita bahas di konten selanjutnya ya, mungkin teman-teman, dan kita akan bahas di video lain. Teman-teman, bagaimana dengan terbukanya portal gaib?
Ini juga adalah bentuk sugesti yang dipercaya sendiri oleh masyarakat Jawa. Makhluk-makhluk gaib seperti jin, malaikat, bahkan yang kita sebut sebagai dewa dan leluhur pun memang bisa ada sungguhan. Manusia sebenarnya bisa berkomunikasi dengan mereka menggunakan pikiran bawah sadar, teman-teman. Karena dengan pikiran bawah sadar ini kita bisa mengakses intuisi kita, sehingga kita bisa mengunduh informasi-informasi dari makhluk-makhluk tersebut yang biasanya akan kita terima dalam bentuk intuisi atau ilham, wahyu atau fisik. Pada orang-orang yang hormon melatoninnya kuat, bahkan mereka sampai bisa memvisualisasikan seolah-olah makhluk tersebut memiliki sosok tertentu. Inilah yang oleh orang barat ditanamakan dengan channeling. Pikiran bawah sadar manusia itu sangat luas, menembus dimensi yang berbeda, teman-teman, dan memiliki jenis kesadaran lain yang berbeda juga dengan pikiran sadar kita sendiri. Bahkan pikiran bawah sadar ini lebih detail dan lebih super lagi, teman-teman. Karena itulah oleh orang barat, pikiran bawah sadar disebut juga sebagai superconscious, teman-teman. Kesadaran super atau kesadaran yang lebih kompleks. Nah, manusia bisa mengakses pikiran bawah sadar itu jika gelombang otak kita turun ke level alfa atau theta, teman-teman. Dan ini bisa terjadi ketika kita sedang rileks dan hening. Meditasi merupakan metode untuk membuat kita rileks dan hening, teman-teman. Karena itulah sejak zaman Jawa kuno, meditasi ini menjadi hal yang selalu diajarkan secara turun-temurun. Fungsinya memang agar manusia gelombang otaknya itu bisa rileks, sehingga pikiran bawah sadarnya bisa diakses, teman-teman. Dan kita bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk dari dimensi lain yang berbeda tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan baru, kesadaran baru, dan kebijaksanaan baru, teman-teman. Itulah kenapa dalam kebudayaan Jawa meditasi tersebut disebut sebagai meditasi suwung, karena meditasi yang diajarkan oleh nenek moyang kita itu memang meditasi yang bisa membantu kita untuk menurunkan gelombang otak, teman-teman, sehingga pikiran dan emosi kita mengendap dan kita bisa sampai ke sebuah tahap yang dinamakan suwung atau hening. Manusia bisa melakukan komunikasi dengan dimensi-dimensi lain melalui pikiran bawah sadar ini, teman-teman. Lantas disebut sebagai supernatural, bukan supranatural ya, teman-teman. Orang Jawa menyebutnya sebagai orang wisesa atau waskita. Nah, seperti itulah, teman-teman, video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.